Halo para kaum rebahan dimanapun kalian berada. Gimana, masih suka chatting mantan? Lemah. Kembali lagi bersama saya Satria. Baik, di video kali ini, saya akan menceritakan alur film berjudul The Villainess. Film yang dirilis pada tahun 2017 ini, menceritakan tentang seorang wanita yang dilatih sejak kecil, untuk menjadi seorang assassin atau pembunuh Bian China, untuk kemudian dia pergi ke Korea, dengan identitas barunya. Jadi, tanpa banyak bacot di awal sampai ngabudah, langsung saja kita ke alur ceritanya. Stop chattingan sama mantan, kuatkan hati dan pikiran untuk menonton film ini. Dan editor intro. Film diawali dengan diperlihatkan, di mana ada seseorang yang mendatangi markas gangster dan dengan sadisnya ia, membantai semua orang di sana. Dan dari cara ia bermain pedang yang sangat mengesankan, yang mampu meluluhlantahkan mereka, jelas orang ini bukan orang yang sembarangan. Hingga suatu ketika, ia masuk ke sebuah ruangan tempat bos para gangster itu. Namun karena ia seorang diri dan harus melawan pasukan yang begitu banyak, ia pun harus kewalahan, dan yang paling mengejutkan, ternyata ia seorang wanita. Tapi meski begitu, karena sakit hati dan amarahnya yang sudah bergejolak, ia pun mampu menghabisi semuanya, dan mengikatkan tali ke leher ketuanya, lalu dengan nekat ia melompat mendobrak kaca. Dan inilah, The Villainess. Kisah akan berlanjut, di mana terlihat dua orang pria parubaya, sedang membicarakan tentang permata yang dicurinya, dan ia pun berencana akan menghadiahkan permata itu kepada seorang anak wanita yang bernama Sok Hei, ketika ia sudah beranjak dewasa. Namun semua itu tak dapat terlaksana, karena ketika datang dua orang pria ke rumahnya untuk mengintimidasi ayah Sok Hei, dengan tanda siulan mereka pun membunuh ayahnya tepat di hadapan Sok Hei, dan salah seorang pembunuh itu kembali, tiba-tiba. Ya, ia dapat menemukan keberadaan Sok Hei, dan ia pun dibawa dan dijual kepada seorang ABG, atau aki-aki beki budak, untuk pelampiasan birahinya. Ketika aki-aki itu mau menggadaba Sok Hei, tiba-tiba saja seorang pria datang, dan menghabisi pria berhidung polos itu. Dan si pria penolong itu bernama Lee Jong Sang ini, babangusnya, ia pun membawa Sok Hei untuk melatihnya agar mempunyai skill kecepatan dan membunuh untuk bertahan hidup. Singkat cerita, di mana Sok Hei setelah dewasa ia pun berhasil menemukan salah satu pembunuh ayahnya. Dan sungguh tak disangka, semua itu hanyalah jebakan yang mengharuskan Sok Hei ditangkap dan disiksa oleh para penjahat itu. Dan di sini akan terkuak sebuah fakta, di mana si pria itu mengatakan, bahwa pembunuh ayahnya bukanlah dirinya. Loh, lalu siapa dong yang bunuh ayahnya si Sok Hei itu? Nanti kita akan mengetahui siapa pembunuh ayahnya. Lanjut. Namun seketika pembicaraan itu terhenti, di mana mereka mendengar suara aneh di luar, yang mengharuskan salah satu anak buahnya mengecek keadaan, dan sungguh mengejutkan ketika tiba-tiba saja, anak buahnya itu, keluar dengan keadaan terluka dan tewas. Ya, lagi-lagi muncul Lee Jong Sang, dan membantai para penjahat itu, hingga akhirnya bos para penjahat itu, harus tewas juga.
Sok Hei, yang merasa dirinya selalu diselamatkan dan dijaga oleh Jong Sang, ia pun merasakan tumbuhnya benih-benih asmara dan memutuskan menikah dengan Lee Jong Sang. Ketika mereka berbulan madu, tiba-tiba saja Lee Jong Sang mendapat telepon dari rekannya yang memberitahu bahwa salah satu temannya tertangkap dan meminta bantuan untuk menyelamatkannya. Sok Hei yang merasa cemas, ia pun menunggu kabar dari Lee Jong Sang, dan benar saja, semua kekhawatiran itu terjadi karena Sok Hei mendapat kabar bahwa suaminya telah tewas. Sok Hei yang merasa terpukul dan sangat geram atas kejadian itu, lalu ia pun dengan nekat mendatangi orang yang membunuh suaminya, tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapinya, seperti yang kita lihat pada adegan di awal film. Ia dengan brutalnya meluluhlantakkan para penjahat itu. Namun sungguh naas, ketika ia hendak melarikan diri, ternyata para polisi sudah mengepungnya, dan ia pun tertangkap. Tapi para polisi yang sudah mengetahui kemampuan Sok Hei, mereka pun malah berniat melatih sebagai pembunuh handal, dan merekrutnya sebagai aset untuk membantu kinerja para polisi. Singkat cerita, ketika ia tersadar di sebuah ruangan, dan ternyata ada gas yang disalurkan ke sebuah ventilasi udara, yang membuatnya pingsan kembali. Namun beberapa saat, terlihat ada orang yang menghampirinya dan membedahnya untuk dioperasi plastik. Untuk yang kedua kalinya, entah karena mereka merasa takut dengan kebrutalan Sok Hei, layaknya menghampiri monster mengerikan, lagi-lagi ia harus dibuat pingsan karena gas itu. Namun, tiba-tiba, ternyata, Sok Hei mampu menahan napasnya cukup lama, dan berpura-pura pingsan, lalu mencoba melarikan diri dari tempat itu. Namun setelah ia melewati beberapa ruangan dengan membawa seorang sandera, hingga akhirnya ada seorang wanita yang berkenan menunjukkan jalan keluar. Sok Hei pun menusuk sandera itu, agar tidak bisa mengikutinya, namun, saat ia melompat, wanita itu menembak Sok Hei sehingga terjatuh, namun karena peluru tidak mengenai organ vitalnya, ia pun masih bisa bertahan hidup. Singkat cerita, Sok Hei pun didatangi oleh kepala badan intelijen, bernama Wan Suk. Ini, bebegungnya. Di mana terkuak sebuah fakta, ternyata Sok Hei telah mengandung, lalu ia pun ditawarkan kebebasan, namun dengan syarat harus bekerja sama dengan badan intelijen selama 10 tahun, demi kelangsungan hidup anaknya. Tanpa berpikir panjang ia pun langsung menyetujuinya. Dan, kini waktunya Sok Hei pun melahirkan seorang anak, dan diberi nama Nyi, yang mengharuskan ia merawatnya di sana. Tak terasa waktu berlalu, dan terlihat ada seorang pria bernama Yun So. Ini, orangnya, yang nampak perhatian kepada Sok Hei. Di mana dia memberikan sebuah boneka, di saat anaknya menangis. Di tempat lain, Sok Hei yang sedang berlatih, dan terlihat seorang wanita terus dipukuli meski ia sudah menyerah, bahkan si wanita sombong itu menantang Sok Hei untuk bertarung dengannya, yang tanpa ia sadari, skill Sok Hei jauh lebih tinggi darinya, dan benar saja Sok Hei dengan mudahnya mengalahkan si wanita itu, dan kena pukulan telak hingga si wanita itu pun ngajojongkeng. Setelah disaksikan para atasan yang melihat skillnya sudah mumpuni, kini ia pun diberikan misi pertamanya, yang mana misi itu, membunuh seorang pria yang ternyata ia seorang samurai, dan pertarungan pun terjadi. Meski kewalahan ia dapat mengalahkannya, namun ketegangan tak sampai di situ, karena tak lama anak buah si samurai datang dan mengejarnya, hingga terjadi lagi pertarungan di jalan, hingga akhirnya ia pun berhasil lolos dari pengejaran itu.
Seperti perjanjian di awal, di mana ia bisa hidup bebas di luar, namun harus tetap menjalankan misinya, dan kini ia pun hidup di rumah baru, juga dengan identitas baru, yang ternyata, Junho ditugaskan untuk menyamar dan mengawasi Sok Hei, dengan tinggal di sebelah apartemennya, layaknya peribahasa selimut tetangga lebih halus, mereka pun sering bertemu dan semakin dekat, hingga akhirnya sebuah rasa menyelinap dan mengharuskan mereka menjalin asmara, sampai ketika suatu malam mereka pun akan melakukan penghanyiran. Adeh, ngiring raos WA. Namun sayangnya olahraga kebugaran itu harus gagal, karena sebuah telepon dari temannya, yang meminta bantuan untuk menjalankan misinya. Dengan cepat Sok Hei pun mengambil data dari para mafia yang ditargetkan, namun sungguh mengejutkan, ternyata mereka mengetahui siasatnya dan hingga pertarungan pun terjadi, yang mengharuskan temannya meregang nyawa. Suatu ketika, Sok Hei yang berpikiran, bahwa ia juga akan mati kapan saja, dan agar ada yang selalu menjaga anaknya, ia pun memutuskan menikah dengan Yunso. Namun sebelum acara pernikahannya, ia pun ditelepon dan mendapat misi membunuh seseorang, dan sungguh mengejutkan ternyata targetnya adalah, mantan suaminya, yang ia kira telah tewas, karena ia seorang wanita dan masih punya perasaan, ia pun gagal menjalani misi itu. Karena insiden itu, Lee Jong-sang pun mencari tahu orang yang menembaknya, dan ia pun mencurigai hal itu dilakukan oleh Sok Hei. Singkat cerita, malam pun tiba, di mana Sok Hei dan Yunso sedang makan malam, dan ketika Yunso pergi untuk menerima telepon, Jong-sang pun datang dan berniat untuk membunuhnya, namun seketika ia mengurungkan niatnya, karena mendengar penjelasan dari Sok Hei. Di keesokan harinya, Sok Hei mendapat kiriman bunga, yang mana di dalamnya ada flash disk dan juga nomor telepon, dan ternyata di flash disk itu terdapat rekaman pembicaraan telepon Yunso dan atasannya, yang membuat Sok Hei sakit hati, karena merasa dibohongi, karena ia baru mengetahui, bahwa Yunso itu adalah salah satu anggota agensi itu, dan terdengar sebuah pembicaraan bahwa pernikahan itu, hanyalah untuk menjalankan misi. Sok Hei yang sakit hati, membongkar strategi agensi dan mengirim pesan kepada Jong-sang, bahwa agensi telah mengirim seorang wanita, yang akan membunuhnya. Setelah itu, Sok Hei pun harus ditangkap oleh atasannya, karena telah membocorkan rencananya, dan ketika di perjalanan, tiba-tiba pasukan Jong-sang menyerangnya, sehingga terjadilah tembak-tembakan. Sok Hei yang berhasil diselamatkan oleh Jong-sang, kemudian diantar pulang ke rumahnya dan dibekali sebuah pistol untuk berjaga-jaga, namun sebelum sampai di tempat tinggalnya tiba-tiba tempat tinggalnya meledak, yang mengharuskan Yunso dan anaknya tewas. Sok Hei yang mengira bahwa pelakunya adalah agensi, ia pun langsung mendatangi atasannya untuk balas dendam, namun seketika niatnya terhenti karena ia melihat rekaman CCTV dan di sini akan terkuak sebuah fakta, bahwasanya dia telah diadu domba oleh Jong-sang, dan membuat skenario agar Sok Hei menyangka, bahwa semua itu perbuatan para agensi. Sok Hei yang kini telah mengetahui kebenarannya, ia pun pergi ke tempat Jong-sang untuk membalas perbuatan yang mengakibatkan anak dan suaminya mati, dan dengan nekatnya ia menabrakkan mobilnya, lalu dengan brutalnya membantai pasukan Jong-sang. Hingga akhirnya ia dapat menemukan tempat persembunyian Jong-sang, di mana Jong-sang mengatakan, bahwa ia yang membunuh ayahnya, dan terjadilah pertarungan yang tak dapat terelakkan lagi.
Ketika Gyeongsang berada di posisi terdesak, ia pun kabur menggunakan sebuah bis, dan anjir di sini, kita akan disuguhkan kembali kebrutalan yang sangat epik dari Sok Hei, dengan membantai sisa pasukan Gyeongsang. Namun karena wanita, dan hanya datang seorang diri, ya wajar juga bila Sok Hei kewalahan dan semakin terdesak. Namun dengan cerdasnya, Sok Hei memotong tangan sopir bis itu, yang mengakibatkan bis itu ngajungkir. Kini yang tersisa hanya mereka berdua, lalu Sok Hei pun membalaskan kematian ayahnya, anaknya dan suaminya, dengan menyabet kepala Gyeongsang dengan kampak dan membuat Gyeongsang modar. Tamat ending yang mewadaukan. Wadaw gabrosis, ini film cukup seru dan ending yang membuat klimaks, dengan adegan-adegan yang membuat para nastiris baik. Kesimpulan dari film ini adalah, janganlah cuma mau hanyirnya saja, tapi ninggalin hasilnya, begitu saja, karena wanita juga bisa jadi sosok yang mengerikan. Baik, saya Satria mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share and subscribe. Jaga terus kesehatan kalian, dan permios aidos amigos. Salam rebahan Indonesia.